warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita masih membahas tentang perang Uhud, perang besar kedua yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di bahasan ketika para sahabat mengevakuasi para jenazah syuhada Uhud, maka ditemukan mayoritas dari para syuhada itu banyak yang tubuhnya itu dirusak, dicincang oleh pasukan kafir Quraisy. Jadi tidak hanya Hamzah, ya, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, tapi memang yang paling sadis adalah jenazahnya Hamzah, karena dadanya dibelah, kemudian jantungnya diambil, kemudian juga usus-ususnya diputus, diburai, ya, dijadikan seperti gelang-gelang oleh Hindun. Maka Rasulullah sangat sedih sekali ketika melihat jenazah dari paman beliau. Kata sahabat, aku tidak pernah Nabi melihat nangis sesenggukan selain ketika melihat saat beliau melihat jenazah Hamzah. Kemudian juga bagaimana juga ditemukan jenazah-jenazah yang lain syuhada Uhud seperti sahabat Sa'ad bin Rabi, ya, saudara orang yang dipersaudarakan oleh Rasul, dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya di Madinah. Jadi meskipun kaya raya, tapi dia tidak pernah absen dari berjihad. Dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan bisnisnya, dia lebih memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Tidak disibukkan dengan kekayaannya, tidak disibukkannya dengan dunianya. Kemudian Usairim, kemarin saya sudah sampaikan, seorang yang para sahabat mengira saat mereka masih berangkat ke Uhud, orang ini masih kafir, gitu ya. Maka ketika ditemukan jenazahnya di antara para syuhada Uhud, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah menceritakan bahwasanya Usairim ini menjelang berangkat ke Uhud, dia masuk Islam. Ya. Sebelum masuk Islam,
Dia sangat ingin ikut dalam jihad, tapi dilarang oleh Rasulullah karena dia masih kafir. Maka di saat itu juga dia kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Maka setelah itu dia langsung berangkat menyusul kawan-kawannya yang sudah lebih dulu berangkat ke Uhud, sehingga akhirnya dia ditemukan sebagai salah satu syuhada Uhud. Dan Rasulullah bersabda terkait dengan Usairim ini, amila qalilan wa ujira. Usairim ini amalnya baru sedikit, tetapi amalnya diterima. Bahkan dia belum pernah sholat sekalipun, belum pernah digunakan kepalanya ini untuk ruku, untuk sujud. Tetapi betapa indah hidupnya ditutup dengan husnul khotimah. Kemudian Amr bin Sabit, dan kemudian juga Kuzman yang di awal saya ceritakan. Kemudian Muhairik. Muhairik ini seorang Yahudi, ya. Tapi dia meyakini, membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ketika jenazahnya ditemukan, Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang Yahudi adalah Muhairik. Ya, itu dia beberapa syuhada Uhud yang ditemukan. Kemudian Rasulullah setelah dikumpulkan, beliau bersabda, kata Rasulullah, aku menjadi saksi atas mereka, bahwa tidaklah seorang pun terluka karena Allah, melainkan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi lukanya masih berdarah. Warnanya warna darah, namun baunya adalah minyak kasturi. Ya begitulah syuhada, orang yang mati syahid nanti dibangkitkan dalam keadaan ketika dia kondisinya saat dia syahid, darahnya masih segar gitu, tapi tidak bau amis gitu. Tapi baunya adalah bau minyak kasturi. Dan kita tahu bagaimana firman Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Ya, bahkan mereka hidup. Ya, walaupun di sini kemudian ada khilaf ya, terkait dengan tawasul dengan orang-orang yang mati gitu. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh. Nah, salah satu yang mengatakan boleh dalilnya ayat Al-Qur'an ini. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Makanya dalam sholawat yang diajarkan kita dari kecil itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al harami balik maqasidana. Ya. Bahkan di hadis lain Rasulullah pernah mengajarkan langsung berdoanya kepada beliau gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan begitu. Ya. Nah itu ini saat pemakaman syuhada Uhud, di mana setiap 1 sampai 3 orang itu untuk 1 lubang, 1 liang lahat. Jadi 1 makam, 1 lubang itu ditempati oleh paling minim 2, ya, paling minim 2 gitu. Dengan 1 lembar kain itu buat 2 orang, ya. 1 lembar kainnya buat 2 orang gitu. Dan bagaimana kemudian juga ditemukan yang membuat Rasulullah tambah menangis, Hamzah dengan kain yang tidak mencukupi menutupi seluruh tubuhnya gitu. Dan yang menarik di sini adalah setiap kali Rasulullah ingin memasukkan ke dalam liang lahat atau setiap kali Rasulullah ingin menyolatkan, maka Rasulullah bertanya, ini siapa? Ini Fulan bagaimana gitu. Maka ketika, oh ini ya Rasulullah, ini penghafal Quran, maka itu didulukan oleh Rasulullah. Nah ini bukti para penghafal Quran ya, itu kedudukannya begitu mulia. Rasulullah lebih mendahulukan ya, baik untuk menyolatkan maupun ketika memasukkan ke dalam liang lahat, lebih didahulukan.
Ya, utamaannya gitu Al-Quran. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai saat ini istilahnya saya belum menemukan ada hadis yang secara teks mengatakan ada perintah untuk menghafal gitu. Ada perintah untuk menghafal. Secara khusus ya, secara khusus. Walaupun kemudian kita tahu bagaimana para sahabat adalah menjadi para menghafal Quran. Ya. Paling kita menemukan hadis gini. Di antara saya contohkan dua hadis. Ada dua hadis Nabi yang mengatakan, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, ya, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang ya, pada hari kiamat sebagai syafaat bagi. Rasul tidak menyebutkan penghafalnya, pembacanya, atau apa gitu. Tapi Rasul menyebutnya kepada sahabatnya. Ya, kepada sahabatnya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, Nabi bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil baroroh." Orang yang mahir dalam Al-Quran, maka kedudukannya bersama malaikat yang mulia. Maka perhatikan dua hadis ini. Yang satu bahasanya sahabat, yang satu bahasanya mahir. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana seseorang dikatakan sahabat, bagaimana seseorang dikatakan mahir? Halo? Disebut sahabat kenapa? Hah? Seorang itu sahabatan, kenapa? Karena dekat, gitu kan? Untuk bisa dekat, dia sering komunikasi, sering bertemu, kan gitu. Nah, itu disebut sahabat. Begitu juga orang mahir, ya. Kenapa bisa mahir? Ya karena memang dia menekuni itu. Menekuni itu. Dalam hal ini, kenapa dia mahir Quran? Ya karena dia sering bergaul dengan Al-Quran. Kenapa dia disebut sahabat Quran? Karena dia sering bergaul dengan Quran. Jadi artinya bukan masalah hafalan atau bacaan, tetapi sejauh mana intensitas kita bergaul dengan Al-Quran. Ya. Makanya ada ungkapan untuk sebagai motivasi, menghafallah, ya, walaupun tidak hafal-hafal, gitu ya. Ya, gitu Pak. Menghafallah walaupun tidak hafal-hafal. Gitu. Jadi udah berapa kali diulang Al-Bayyinah nggak hafal-hafal. Sekali hafal, alhamdulillah hafal. Pindah surat Al-Qadar. Begitu pindah surat Al-Qadar, konsentrasi di Al-Qadar. Al-Bayyinahnya lupa. Nah, gitu. Nah, itu bedanya Quran dengan bacaan lain, termasuk dengan lagu. Makanya Quran itu susah nempel, gampang lepas. Ya Pak. Quran itu susah nempel, gampang lepas. Tapi lagu, Bapak, lagu kus-kus yang nggak perlu dimorojaah langsung hafal. Ya kan? Lagu apa kus-kus? Kalau Iwan Fals itu apa? Langsung begitu dengar, langsung ngikutin gitu ya. Tapi coba Al-Bayyinah gitu ya. Walaupun Bapak dulu pernah hafal, nggak pernah murojaah, bengong. Jadi jangan salah. Akhirnya bergelar mantan penghafal, gitu. Mantan penghafal, gitu. Jadi itu bedanya Quran dengan yang lain, dengan bacaan, dengan lagu yang lain. Jadi dia susah nempel, gampang lepas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk terus nempel, tidak lepas, ya kita harus sering bergaul dengan
Quran. Seperti itu. Ada yang nggak hafal surat Al-Fatihah? Ada? Ada yang nggak hafal surat Al-Fatihah? Nggak ada kan? Kenapa Al-Fatihah nggak hafal terus? Nah? Karena dibaca. Nah, jadi itu juga berlaku bagi surat yang lain. Jadi kalau belum seperti surat Al-Fatihah, ya itu pasti lupa, pasti lupa seperti itu. Nah, jadi kembali lagi tadi, Nabi tidak menyebutnya penghafal Quran, penghatam Quran, tapi Nabi menyebutnya ashabul Quran. Nabi menyebutnya al-mahir bil Quran. Untuk bisa menjadi sahabat Quran, mahir dalam Al-Quran, maka dia harus sering bergaul dengan Quran. Itu yang paling penting. Ya, jadi tidak selalu dengan menghafal. Ya, Bapak menghafal tadi ya, tapi walaupun sampai 30 juz, setelah itu tidak dimurojaah, ya sudah, hilang. Gitu. Makanya terus dan terus. Gitu. Nah ini satu keistimewaan dari ahlul Quran. Jadi Nabi saja membedakan gitu, dengan yang lain gitu. Ya, apalagi kita kalau intens dalam bergaul dengan Al-Quran luar biasa. Nabi Adam itu ketika diusir oleh Allah diturunkan ke bumi, itu kondisi psikisnya itu luar biasa, terpukul banget. Bagaimana di surga dengan segala fasilitas, kemudian akhirnya harus turun ke bumi karena satu pelanggaran. Padahal di surga yang dilarang ketika itu cuma satu, jangan dekati pohon itu aja. Yang lain silakan pokoknya, silakan makan apa aja silakan. Ya. Tapi satu saja larangannya, jangan deketin pohon. Tapi setan luar biasa sampai akhirnya keduanya pun diturunkan ke bumi. Nah kondisinya luar biasa, disebutkan dalam riwayat kondisi fisiknya aja berubah, tidak sekinclong ketika masih di surga. Itu dari sisi fisik, belum dari sisi kejiwaan gitu. Tapi kemudian Allah menyelamatkannya dengan cara apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya. Jadi Adam bertalaki. Adam bertalaki dengan Allah kepada Allah. Ya. Allah mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat yang kemudian itu diamalkan oleh Adam. Karena dia mengamalkan, fataba alaihi. Kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi bahasanya kalimatin, hanya beberapa kalimat. Dalam kondisi yang lagi guncang istilahnya kejiwaannya karena beda dengan kondisi sebelumnya. Apa di antara kalimat itu? Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dengan kalimat itu Adam selesai masalahnya. Adam keluar dari kondisi kejiwaannya yang tadi, fisiknya juga berubah. Itu hanya dengan kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang itu dalam Al-Quran hanya satu ayat. Satu ayat menyelesaikan masalah Nabi Adam. Lalu bagaimana dengan 10 ayat? Bagaimana dengan 100 ayat? Bagaimana dengan 1000 ayat? Dengan ribuan ayat? Maka sebenarnya kita mestinya nggak punya masalah kalau kita dekat dengan Al-Quran. Dengan satu ayat aja Nabi Adam selesai urusannya. Apalagi dengan ribuan ayat yang Allah turunkan kepada kita. Yaitu ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini masalahnya. Jadi belajar dari Nabi Adam. Nah, lanjut. Kemudian Rasulullah mendoakan para syuhada, Rasulullah bersaksi
Sampai kemudian setelah itu selesai pemakaman, Rasulullah kembali ke Madinah. Bagaimana banyak orang-orang bersedih, terutama kaum wanita, karena suami mereka yang syahid, ya, saudara-saudara mereka laki-laki yang syahid, anak-anak mereka yang syahid, sedih. Tapi menariknya adalah ketika mereka bersedih dengan kehilangan suami mereka, dengan syahidnya anak-anak mereka, dengan syahidnya saudara-saudara mereka. Tapi bagi mereka akan lebih bersedih kalau hal itu menimpa Rasulullah. Ini kaum wanita nyambut nih ketika perang Uhud, mereka sedih. Tapi ketika dikabarkan suami kamu syahid, anak kamu syahid, saudara kamu syahid, apa begitu dikabarkan begitu? Kata mereka, kalau Rasulullah gimana Rasulullah? Rasulullah gimana? Itu ditanyakan mereka. Yang ditanyakan mereka, Rasulullah bagaimana? Rasulullah bagaimana? Apakah Rasulullah baik? Baik-baik saja. Padahal mereka sedih, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan saudara. Tapi bagi mereka akan lebih sedih luar biasa ketika mereka kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kualitas keimanan para sahabat, baik yang laki-laki maupun perempuan itu hampir sama levelnya. Di antara bentuknya bagaimana kecintaan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang wanita dari Bani Dinar, ketika dikabarkan suaminya meninggal, dia bersedih. Tapi kemudian dia bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Maka ketika ditunjukkan, Rasulullah ada kok. Mana-mana? Aku belum yakin. Aku pengen lihat Rasulullah. Maka begitu Rasulullah muncul, apa kata dia? Kul musibatin ba'daka. Semua musibah, ya. Semua musibah selama tidak menimpa engkau ya Rasul, maka bagiku itu musibahnya kecil saja. Kecil saja. Jadi kalau bukan Rasulullah yang tertimpa luka, bukan Rasulullah yang syahid, meskipun anak mereka, suami mereka, saudara mereka kecil saja. Asal jangan Rasulullah. Begitu juga Ummu Sa'ad misalnya, ibunda dari sahabat Sa'ad bin Mu'az. Ya, begitu sampai di Madinah, ibunya menyambutnya. Lalu ketika itu Sa'ad bin Mu'az berjalan bersama Rasulullah gitu. Ya, kemudian begitu ada ibunya, dia pun mengatakan, wahai ibu, ini Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ibu saya. Maka ketika melihat Rasulullah, Ummu Sa'ad ini mengatakan, amma idza ra'aitaka samilan saliman. Adapun ketika aku melihat engkau selamat ya Rasulullah, maka musibah itu semua terasa kecil. Ini begitu melihat engkau ya Rasulullah, kecil musibah, ada apa-apanya. Semuanya terhibur dengan melihat sosok Rasulullah yang masih hidup. Hibur semuanya. Dan inilah yang memang musibah yang paling besar itu adalah musibah agama. Dalam doa yang panjang begitu. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah agama. Ini doa Rasulullah mengajarkan begitu. Minta jangan kalau dikasih musibahnya agama. Lalu apa bentuk musibah agama? Ya. Salah satu bentuk musibah agama adalah kata para ulama, musibah agama yang menimpa umat ini adalah ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah wafat itu musibah agama. Maka kalau kita kaitkan dengan sekarang, apa bentuk musibah agama? Ketika wafatnya seorang ulama. Itu yang harus kita sedihkan luar biasa di situ. Kenapa? Dengan wafatnya ulama berarti ilmu dicabut. Satu ilmu dicabut oleh Allah. Itu musibah. Kalau ilmu sudah dicabut, yang terjadi apa? Dollu wa adollu.
sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi kalau sudah ulama ya diwafatkan, yang berarti dicabutnya ilmu. Maka kita berharap tidak terus menerus diberikan musibah agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah tiba di Madinah itu hari Sabtu sore, tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Ya. Dalam keadaan yang sangat lelah, capek luar biasa. Seharian perang dari pagi sampai sore dengan berbagai macam luka yang dialami oleh para sahabat. Maka kemudian begitu sampai di Madinah, ini kita nyambung dengan ini satu kesatuan. Perang Uhud dengan perang Hamra'ul Asad. Ya, jadi tadi dengan syuhadanya ada 70 ya, dari kaum Quraisy 37 orang. Jadi lebih banyak kaum muslimin. Beda ketika di Badar kaum muslimin sangat sedikit. Kaum Quraisy ada 70 yang mati. Kalau ini dibalik ya. Nah, sampai di Madinah itu sore. Dan Rasulullah ada kekhawatiran kaum Quraisy akan menyerang kembali. Karena apa? Mereka merasa belum bisa menghabisi kaum muslimin, belum bisa menang gitu. Maka Rasulullah kepikiran itu. Khawatir ini nanti ada serangan lagi. Maka dalam keadaan lelah, Rasulullah perintahkan para sahabat untuk berjaga-jaga. Jangan tidur sampai lelap, pokoknya gantian jaga. Padahal kondisinya para sahabat lelah, kondisinya luka semuanya. Tidak ada yang tidak luka di perang Uhud, semuanya luka. Minimal yang terluka itu 3-7 luka lah, satu orang gitu. Jadi apakah itu sabetan pedang, tombak, panah, minimal 3 lah. Minimal setiap sahabat itu 3 luka. Ya, tapi rata-rata di atas itu semua. Ya. Dan yang paling banyak adalah sahabat Tolha bin Ubaidillah. Dia lukanya 70 tusukan di tubuhnya. Ya. Tapi Allah tidak anugerahkan dia ketika di Uhud ini mati syahid. Ya, nanti syahidnya di peristiwa perang Jamal di masa Ali bin Abi Thalib. Ya, saat ada provokasi peperangan antara ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika itu ada yang membunuhnya. Gitu. Saat Tolha sedang lemah, gitu ya. Nah itu. Jadi malam itu Rasulullah jangan terlelap dengan tidurnya, jaga-jaga. Khawatir ada serangan balik. Dan memang kekhawatiran Rasul itu terbukti. Ya. Maka malam itu para sahabat berjaga-jaga. Tegang, Madinah itu tegang. Udah capek, tegang luar biasa. Gak bisa istirahat. Sampai akhirnya datang waktu subuh. Salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan, pagi ini kita berangkat perang lagi. Pagi ini kita berangkat perang lagi. Jadi masih capek, lukanya masih banyak yang menganga, termasuk Tolha. Maka Tolha kemudian langsung konfirmasi ke Rasul, ya Rasul, apakah kita betul mau berangkat lagi? Iya, Tolha. Maka Tolha pun sami'na, padahal lukanya itu masih basah, gitu. Luka di tubuhnya masih basah, gitu. Ya belum ada antibiotik dulu ya, belum ada, ya begitu murni sakit ya. Nah, tapi Tolha nggak minta izin ya Rasul, saya nggak berangkat. Enggak, Tolha langsung siap berangkat. Harusnya secara fisik dia orang yang pertama kali izin, harusnya ya. Dan mungkin kalau dia izin, Rasulullah mengizinkan. Kenapa? Wajar, luka di sekujur tubuhnya gitu. Maka wajar, tapi dia justru siap berangkat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah apa instruksinya? Tidak ada yang boleh ikut dalam misi kali ini, dalam keberangkatan perang di pagi hari ini, kecuali yang mereka ikut dalam perang Uhud. Jadi nggak ada pasukan tambahan.
Yang berangkat yang kemarin ikut perang Uhud. Perang Uhud 700 orang, syahid 70 orang, berarti 630 orang. Ini 630 orang ini yang berangkat. Yang semuanya dalam keadaan luka. Bayangkan berat, Pak. Berat luar biasa. Itulah keimanan para sahabat. Gitu. Selalu gitu. Makanya kita syukuri kita hidup di masa ini, ya, di masa ini, di zaman ini, bahkan zaman penuh fitnah, masih menjadi seorang muslim gitu. Jangan pakai menghayal. Coba saya hidup di zaman Rasul. Gitu ya. Coba saya hidup di zaman Rasul, enak kali ya. Nah, bilang enak gitu. Jangan-jangan bukan masuk kelompoknya Hamzah, masuk kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Hidup zaman Rasul. Maka syukuri sekarang. Ya, walaupun jauh dari Rasul, tapi kita bisa mengimani Rasulullah. Masih menjadi muslim, syukuri. Jadi syukuri yang sekarang ini ada. Itu yang membuat kita tenang. Jadi nggak usah menghayal kembali ke zaman Rasul gitu ya. Kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Nah, alhamdulillah sampai sekarang takdir kita masih menjadi muslim. Apakah bisa berubah, Ustaz? Bisa kan gitu. Di hadis lagi begitu kan. Bagaimana orang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga saking luar biasanya dia beramal soleh, jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta saja gitu. Tapi ternyata takdir mendahului, ketentuan Allah mendahului bahwasanya dia masuk neraka. Maka di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga masuklah dia kelak ke dalam neraka. Begitu juga ada orang yang dalam kehidupannya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka hanya satu hasta. Tapi ketentuan Allah berlaku lebih dahulu bahwasanya dia masuk surga. Maka di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga. Maka kemudian dia akan memasuki surga. Nah ini kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Gitu. Makanya minta terus, doa terus, istiqomah terus. Ya, minta dikasih istiqomah. Gitu. Jadi ya, salah satunya ya untuk bisa istiqomah, ya sering-sering hadir ke majelis ilmu. Gimana mau istiqomah? Dikit-dikit ke majelis ilmu izin. Ya. Kan bulan lalu saya sudah bilang, cari 1000 alasan kenapa saya harus hadir ke masjid. Kenapa saya harus sholat di masjid. Kenapa saya harus berada di majelis ilmu. Cari 1000 alasan. Dan itu akan kita dapatkan. Bahkan bisa lebih dari 1000 alasan. Tapi jangan mencari alasan walaupun hanya satu untuk tidak datang ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Pusing, Ustaz. Pusing. Baru pusing dikit nggak ke masjid. Ya. Kenapa nggak ke masjid? Agak meriang, Ustaz. Kenapa nggak ke masjid? Tadi udah mau berangkat, Ustaz. Cuman cucu nangis, Ustaz. Ini nggak jadi. Nah, itu kan satu alasan gitu ya. Rasulullah itu 5 hari 4 hari menjelang wafat beliau itu tetap bersemangat ke masjid. Beliau sangat ingin ke masjid. Tidak hanya sholat, tapi beliau ingin bertemu dengan para sahabat beliau. Beliau ingin memberi nasihat para sahabat beliau. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau minta dicarikan air lalu agar menyiram ke tubuh beliau. Maka setelah disiram air agak segeran. Kemudian beliau berangkat. Hari keempat juga begitu, berangkat. Sampai di hari keempat itu beliau datang masih mengimami sampai sholat maghrib. Sampai sholat maghrib. Di sholat maghrib itu beliau membaca sesudah surat Al-Fatihah, surat Al-Mursalat. Ya. Selesai sholat, beliau pulang ke rumah. Masuk waktu Isya. Nah, beliau siap-siap berangkat. Tapi kemudian beliau nggak kuat. Beliau jatuh pingsan.
Para sahabat nungguin aja. Akhirnya beliau tidak lama sadar. Apa saat beliau sadar, yang pertama kali beliau katakan, apakah orang-orang sudah sholat? Kata Rasul, belum ya Rasul, kami menunggu Anda. Oh, kalau begitu bantu saya, Papa sayang untuk ke masjid. Maka ketika itu beberapa sahabat berupaya untuk membantunya. Tapi baru saja Rasulullah berdiri, Rasulullah nggak kuat lagi. Kemudian beliau jatuh dan pingsan lagi. Ditunggu sama sahabat. Begitu beliau sadar, pertanyaannya sama. Apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasul, kami menunggu Anda ya Rasul. Kalau begitu bantu aku ingin ke masjid. Maka saat dibantu, beliau berdiri, beliau nggak kuat lagi. Beliau jatuh lagi dan beliau pingsan. Saat sadar lagi, tanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Itu yang ditanya. Itu. Kata para sahabat, belum ya Rasul, kami menunggu Anda. Beliau minta dibantu, tapi sepertinya sudah nggak kuat. Nah, ini beliau beritakan, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka semenjak itu Abu Bakar jadi imam sholat sampai Rasulullah wafat. Padahal sebelumnya Rasulullah nggak ke masjid ketika udah pingsan. Jadi kalau udah pingsan udah nggak ke masjid. Selama masih cuma sakit gitu ya. Nah, itu tetap beliau memaksakan diri gitu. Bapak Ibu, dalam hadis itu disebut para nabi kalau diuji dengan sakit itu 2 kali lipat dibanding umatnya. Jadi kalau kita panasnya 40 derajat, Rasulullah 80 derajat. Gitu. Makanya para sahabat membuktikan saat Rasulullah sakit itu mereka coba pegang tubuh Rasul, langsung ditarik, panas banget gitu. Kami nggak pernah menemukan panas kayak begini. Gitu. Jadi walaupun sakit begitu, tapi luar biasa, beliau tetap bersemangat. Tapi Ustadz, Rasulullah kan rumahnya sebelah Ustadz. Iya, Rasul dari kamar itu bisa nengok sahabat lagi sholat. Masalahnya bukan dekat atau jauh. Banyak orang yang rumahnya depan masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Gitu. Ke masjidnya cuma 2, Idul Adha sama Idul Fitri. Jadi yang wajibnya enggak dikerjain, di sholat wajibnya ke masjid, yang sunnahnya dikejar. Nah ini, kebalik ini namanya. Ya, jadi bukan masalah dekat atau jauh. Maka kata Nabi SAW, idza ra'aitumur rajul, kalau kamu melihat orang yang terbiasa ke masjid, dia sholat di masjid berjamaah, dia hadiri majlis taklim di masjid, maka kata Allah, saksikan orang ini beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengutip ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Cirinya orang beriman gitu, suka ke masjid. Insyaallah gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.